Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan kita Bedah Misteri. Gimana nih Mbak Rian, Bu Gita? Oke, kemarin kan kita sudah membedah 5 tempat yang misteri yang misteri ya. Bedah 5 misteri di Cimahi. Nah, sekarang kita mau jalan-jalan sedikit lah ke Bandung. Jalan-jalan. Iya dong, jangan kerja aja Mas. Orang kaya. Kerja aja. Kayak enggak gila gawe terus enggak kayak moal. Iya. Gelo Refresh dong, anak sultan boleh kan. Kali-kali kita jalan-jalan ke Bandung ya guys. Jadi sekarang apa ini yang kita bahas? Kita ada 4 ya. 4 misteri di Bandung. 4 misteri di Bandung. Gimana nih? Kita ada. Saya ngerokok ya Mbak Rian. Boleh. Mau sekalian cuci piring itu di belakang juga nggak apa-apa. Mbak Rian baik ya. Baca. Jadi kita sekarang punya apa? punya cerita Mas. Punya cerita. Saya hanya punya cerita dan cinta. What? Kita ada sejarahnya gua Jepang. Ya. Kita ada sejarahnya gua Jepang dan gua Belanda. Ini sejarah gua Jepang dan gua Belanda. Oke. Gua Jepang dan gua Belanda. Ini gua Jepang dan gua Belanda ini terletak di salah satu hutan di Insinyur Haji Juanda, Bandung, Jawa Barat. Yang area Dago ya. Ya, bisa dibilang itu Tahura ya. Kalau anak Bandung pasti tahu Tahura. Iya, Taman Hutan Raya. Oh iya, dikirain tahu gejrot Mas itu. Singkatan itu ternyata. Tahura mah yang gini tadi. Serang. Maju! Gitu. Pura-pura bego saya. Enggak, pura-pura bego aja ya Mas ya. Serang gitu ya. Itu Benteng Takeshi Mas kalau nggak salah. Anjing. Tawuran koplok. Saya mikir ke situ sebenarnya. Susah guys. Cuma susah guys. Aja skip ini gitu kalau kan. ngomong sama anak sultan susah ini. Jadi gimana? Jadi gini guys ya. Kedua gua tersebut itu dibangun pada tahun yang berbeda. Jadi masing-masing gua itu, yang satu gua Jepang dibangun pada tahun 1942. Oh, sebelum ini ya, sebelum merdeka ya? Merdeka. Kalau gua Belanda pada tahun 1901. Oh, lebih lama. Pemerintahan Jepang memaksa memperkerjakan rakyat Indonesia. Ya, ini apa? Rodi. Iya, kerja Rodi. Sorry. Romusa. Kalau Jepang Romusa, Rodi Belanda. Baru. Ya. Jadi gimana? Jadi mereka itu memperkerjakan rakyat Indonesia siang dan malam untuk membangun. Sore enggak? Sore kayaknya enggak. Oh, berarti istirahat. Istirahat barengan dulu sama si cantik kayaknya. Ya enggak, siang dulu. Istirahat sore, lanjut malam. Subuh tidur. Sepertinya. Gitu. Kayak si cantik katanya kayak gitu kan tidur. Aduh. Ya, jadi untuk membangun gua yang panjangnya mencapai 350 meter. Wih, panjang. Dari mana ke mana ya kira-kira? Dari hatimu ke hatiku. Oh shit man. Ngeri ya. Enggak. Lanjut. Jadi dari nggak pakai K. Iya lanjut nggak pakai K. Iya. Benar kan? Kayaknya bonus boleh nggak? Nggak, jangan. Oh jangan. Jadi lanjut gitu. Kalau dibonusin jadi lanjut. Ada K-nya soalnya. Jadi itu mah jangan dikasih bonus ya. Jangan. Dan di gua ini masing-masing. Nggak apa-apa dong.
Ngorong emang dilarang sama negara? Enggak sih. Enggak, kesehatan ngorong itu. Oh iya benar. Gatal soalnya ya. Nggak apa-apa guys. Lubangnya besar, jadi penyaringannya kurang. Nggak ada saringannya. Mau pakai saringan udara nggak? Oh, boleh. Jadi gini, di masing-masing gua ini mereka punya cerita misteri sendiri-sendiri ya. Kalau yang di gua Jepang tuh misterinya misteri lada gua Jepang. Oh iya. Lada, 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 lada. Buat kalian penunggu yang ada di gua Jepang, tunjukkan eksistensi kalian melalui apapun itu. Masih lag nggak? Masih lag nggak? Yaudah gua keluar dulu ya teman-teman ya. Allahu Akbar! Astagfirullahaladzim ya Allah! Astagfirullah! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Saya tuh pernah denger ada yang ngomong lada sampai kemasukan, akhirnya susah dicari gitu kan. Susah dicari. Maksudnya siapanya yang susah dicari? Si orang yang ngomong ladanya itu. Oh, gitu jadi kan. Jadi kan di sana dilarang ngomong lada. Dia dilarang gitu kan, akhirnya dia ngomong gitu kan, karena hilang. sompral. Sompral hilang. Oh, Susah dicari sampai gitu kan. hilang orangnya. Iya, Oh, padahal tinggal pengumuman dicari orang yang hilang. Bener. Nah, Nanti saya coba itu ya untuk gitu bikin stand informasi karena bener bagus cocok kan. bikin stand Jadi, informasi. Jadi kalau ada yang hilang, pengumuman untuk Dadang Konelo dicari di keluarganya di tempat Dan untuk informasi gitu kan. Bapak Tatang. Nah, buat Bapak Tatang Sutarman gitu kan, dicari sama Mbak Rian gitu kan. Bukan Mbak Rian yang dicari sama Bukan. Tatang. Lanjut, nggak pakai Kak. Jadi misteri lada ini untuk para pengunjung gua Jepang salah satu larangan keras. Ya. Larangan keras banget. Jadi buat kalian yang berani silakan ngomong. Kalau gua, Tapi kalau misalnya ada teman-teman yang berani juga kan katanya ditutup, nggak boleh. boleh. Oh, Itu tuh Taman Tahura tuh kan taman hiburan. iya. Jadi iya. kalau misalnya kalian nanti siang datang ke sana itu, di sana ada yang jualan pop mie, Oh, Mas, ada. Saya jualan kayaknya gorengan. yang hilang. Enggak Kayaknya jualan gorengan. ini guys satu orang yang Jualan hilang. cewek juga ada di sana, Bos. Maksudnya? Martabak manis. Oh, maksudnya nggak ngerti. Enggak. Gaskeun. Oke. Lanjut, enggak pakai Kak. Jadi gini, kalau dalam bahasa masyarakat Bandung nih, buat teman-teman yang di luar Bandung yang nggak tahu bahasa lada tuh apaan sih, gitu kan? Itu namanya apa artinya lada itu jadi pedes, hot tadi Hot, gitu, hot. hot. Iya. Kayak saya hot, Hot. hot bon cabe, hot kayak bon cabe kan? Iya. Ya, gitu. Lada. Jadi konon kata lada ini berasal dari leluhur setempat. Oh. Ya, yang Makanya tidak sangat boleh. ya, yang sangat dihormati sama masyarakat di situ yaitu Eyang Lada Wisesa. Nah, Itu untuk yang di tadi Jepang yang ya? di gua Jepang ya. Jepang. Kalau sekarang di gua Belanda juga dia punya juga misteri tersendiri nih. Jadi ada misteri tangisan perempuan gua Belanda. Aduh, dengar kata tangisan perempuan teh kayaknya gimana gitu ya. Tapi gini, kalau masalah tangisan nih, kita bahas masalah tangis. Saat si kuntilanak itu menangis, apalagi di atas pohon, kalian jangan menganggap itu menakut-nakuti kita. Lalu? Sebenarnya dia tuh nangis, kenapa? Nggak bisa turun, nggak ada tangga, dia nangis. Makanya, Oh, iya, gitu kan. ngerti. Itu kode ya sebenarnya. Iya, kode. Kode. Ini nggak ada tangga, Iya, mau iya, bener, turun gitu. Bener. Iya, jadi dia tuh
Berarti kalau kita dengar yang nangis tuh, Iya. Jangan takut. jangan takut Jangan gitu. takut. Kalian itu underestimate sama Saya nggak akan kuntilanak takut sih itu. sebenarnya. Nggak Paling lari. Nggak boleh underestimate. Sebenarnya dia tuh nangis itu bukan nakut-nakutin Minta tolong kita. guys sebenarnya. Minta tolong. Tolong ambilin tangga. Nah. Atau kalau di rumah ada jojodo boleh guys. Nah, bisa. Ini mbak turun mbak disambung-sambung gitu kan, gitu sambung kan. gitu kan. Atau kalau Coba persepsi kita rubah. Jangan pernah kita merasa takut. Dalam artian bukan takut gimana. Jadi sebenarnya mereka itu bukan nangis karena menakut-takuti. Iya. Mereka sedih sebenarnya. Kita bisa turun anjing. Jadi naik bisa, Mana yang turun tangga nggak mah bisa. turun. Nah, gitu. Jika Bisa jelema naik nggak bisa bisa turun. Ya. terus yang bego siapa? Yang bego si Dadang Konelo sebenarnya. Lanjut, nggak pakai kak. Intinya di sana itu kalau misalnya pagi-pagi itu recommended banget. Emang Untuk enak sih tempatnya wisata, ya untuk wisata. untuk pemandangan, untuk yang Suara motor. motor lewat. Jing banget sepertinya dia mau ke sana. Mau ke sana. Gitu. Nggak apa-apa, dia mau lewat silakan. Hmm. Paling dia itu kejenggal. Astagfirullahaladzim. Nggak boleh gitu, Nggak boleh. nggak boleh gitu. Intinya di sana itu tempat yang recommended untuk wisata. Untuk pagi-pagi sampai Oke lah sore. sampai sore, Ya. sampai jam 3 kali ya. Di sana kayak mau beli apa? Ada warung jualan. Oh gitu. Cuaca enak, seger. Kalau nggak gitu. hujan ya. Iya, Kalau nggak hujan mah ripuh, Oh, jibrung. gas kan. Iya karena ventilasi. Ventilasi bilisi kiti limi di sini kitipi. Delicious gitu. Gas. Ventilasinya di dalam gua ini yang membuat keadaannya emang semakin sempit kali ya, membuat pengunjung juga nggak betah ya, diam-diam di lama-lama ngapain? Diam-diam di lama-lama, Diem. diam-diam di lama-lama. Jadi Diem-diemnya lagi dilama-lamain. dilama-lamain. Diam-diamnya dilama-lamain itu artinya nggak ngerti banget Diam sih. lama-lama di Oh, sana. iya berdiam diri di sana. Ya, bisa. Lama-lama nggak betah sebenarnya gitu. Cuma belum ada yang bisa memastiin sih sejarah di balik cerita ini tuh gitu ya. Ya. Balik lagi ya guys ya ke kalian, percaya apa nggak percaya ya mangga gitu kan. Cuma ini hanya rumor aja sih sebenarnya gitu kan. Ini ya apa namanya tuh selentingan dan memang termasuk urban legend juga di sana. Iya, Gitu. banyak Tapi ya, banget cerita yang logikanya itu kan setahu saya itu gua Jepang sama gua Belanda itu tempat bersembunyi dulunya lagi perang, ketambah lagi buat penyiksaan. iya Ya penyiksaan. normal lah gitu kan. Banyak mungkin gitu arwah-arwah gentayangan yang ya mereka Yang korban ini kali ya korban penyiksaan korban ini kali gitu korban kan. korban Korban penyiksaan yang zaman korban Romusa, itu, yang gitu kan. zaman Ya normal lah ya, gitu kan. Makanya mungkin intinya sih sebenarnya ya balik lagi kitanya harus ya mau di tempat sebenarnya gimana ya, mungkin tempat kalian berada juga itu bekas tempat penyiksaan, tapi kan dikarenakan nggak kitanya tahu. izin dulu apa dulu gitu kan. iya izin ada ini kali ya. Intinya- Kalau biasa suka pakai syukuran dulu Ya, gitu kan, gitu kan. tawasulan dulu Nah, gitu, berdoa betul. bareng kayak gitu. Betul tuh kan. Setahu saya kan kalau misalnya orang yang meninggal Apa itu? apa ya? Kok saya kaget ya? Lanjut, nggak apa-apa. Dia mau nonton mungkin Iya. gitu kan. Dia mau ikutan Kalau ngobrol. saya udah biasa sih dengar kayak gitu. Oh, udah Makanya nggak biasa. aneh Tenang gitu, ya. tenang aja Kalem gitu, aja ya. kalem aja gitu. Iya maksudnya kalau Kalem orang itu- yang Oh nggak Tit. usah. Gas. Tit gitu. Nanti saya masuk dolar kuning ini kalau ngomong kayak gitu. Gas ke. iya guys, jadi apa sih yang setahu saya tuh? Itu apa? Itu beda suaranya. Iya, itu saya udah sering denger kalau kayak gitu. Ah iya, Ya, baru denger ya? baru. Saya udah sering denger itu. Ah iya. Saya cerita takut nggak percaya, denger sendiri kan? Iya. Iya. Sepertinya bagus. dia sudah mulai ini ya, Iya guys, asli loh. Dia baru denger. Saya tiap hari denger. Enggak, soalnya Beda kan? Ya, Beda, itu, iya, gitu. iya, itulah. ya nggak apa-apa. Mereka mau nonton, silakan nonton. Si cantiknya bangun kali ya. Iya, 21 ini bos. Bener. Oh, langsung ditonton. Kayak yang korban kecelakaan misalnya organ tubuhnya ketinggalan atau Ya. apa gitu ya, mereka tuh harus dicari-cari. Mereka tuh
nyari-nyari gitu di mana organ tubuhnya sebagian, misalnya tangannya atau apa, itu karena pas dikuburinnya kalau misalnya Kalau nggak tangan nggak masalah Bu, kalau yang lain-lain sama aja ngeri aja yang lain-lain kemana gitu kan, kok hilang? lebih ngeri juga kan, kebayang Biasanya gitu kan. ada di sini, kok jadi Nah, nggak ada aja gitu Apaan? kan. Kaki, Oh, kaki ya. kaki maksudnya kaki kan saya ngeliatnya ke bawah kaki, Iya jangan sih, underestimate. enggak, maksudnya di bawah juga kan ada kaki, ada jempol kan Iya, ya, betul. ada lutut di bawah kan, ya, Ah. ya itu tadi sih, setahu saya sih kayak gitu. Jadi mereka pengen disempurnain dulu gitu, Nah, iya. karena mereka lahir sempurna gitu kan, dan pulang pun harus dengan keadaan Sempurna. sempurna. Nah itu sih biasanya, Oke. setahu saya. Next, Ini katanya disebut paling ngeri juga nih. salah satu. Salah satu tempat paling ngeri di Bandung katanya. Cuma saya Berarti belum. kalau salah satu, dua dong. Iya. Iya dong. Nggak salah 3. Iya. Daerah Bu. Oh iya. Iya, kita ada Bandung Medical Center. Wah, Bandung Medical BMC. Iya, biasa disebut BMC. BMC. Gitu. Jadi ini tuh katanya bangunan berupa rumah sakit tua nih guys, yang berada di tengah kota loh sebenarnya. Ini di jalan, kalau di sini sih ditulisnya di jalan Haji Wasid, nomor 1 ya. Lebak Gede Coblong. Iya, Jalan Coblong, Jalan Coblong gitu. Bukan. Ya itu kan arah yang mau ke Ibu itu kan, Pasopati itu. Cerita orang-orang sekitar sih, Cerita seorang sekitar ada motor lewat. Aduh, nggak setan, nggak motor, ngikutin. Nggak apa, sabar. Ini tuh rumah sakit peninggalan Belanda. Jadi rumah sakit ini tuh sempet terbengkalai beberapa kali direnovasi, tuh gagal terus. Dan gitu. sekarang lagi mau renovasi lagi. Iya, ini udah 4 kali. Nah, 4 kali renovasi. Nah, setelah ini terhenti katanya pemiliknya setelah meninggal dunia gitu. Jadi mungkin nggak ada yang ngeoperasiin gitu, melanjutkan ya. Melanjutkan kayak gitu. Melanjutkan. Nah, Nggak pakai Kak. Nggak. Nah, dari situ BMC mulai nih kedengar ada cerita horor. Itu dari dulu Bu. Jadi Banyak gini, banget. setahu saya ya, karena waktu itu kita anak-anak mau ke sana kan, kita bikin ini dong, bikin apa namanya tuh, ibaratnya kita nanya-nanya dulu ya ke orang yang di sekitar, yang jaga, yang ini. Jadi waktu itu kalau nggak salah yang jaga di sana, dia bilang ini salah satunya aja ya yang terseramnya itu. Jadi ada orang ceritanya itu, dia tuh, saya merinding Bu, serius. Saya merinding. Nggak tahu ada yang lewat, nggak tahu gimana nih, nggak tahu saya. Panas ini. Nah, jadi ceritanya itu ada yang apa namanya itu, ada yang datang orang. Jadi istrinya hamil, dia buru-buru gitu kan. Karena dia naik, mungkin kalau sekarang, aduh gila, merinding banget Cok. Bentar, itu tuh masih beroperasi ceritanya pertamanya gitu? Bukan. Jadi gini ceritanya. Jadi dia atau setelah tutup? Nah, bentar. Jadi ceritanya gini. Jadi dia datang nih, apa namanya tuh, istrinya hamil gitu kan. Udah pembukaan berapa, entah berapa, dia ya biasalah, apa namanya tuh, galau gitu kan, apa namanya, takut gitu si suaminya itu dibawalah. Nah, sama si taksi online atau taksinya itu, atau angkot atau nggak tahu naik apa waktu itu, dikasih tahu dia itu dibawalah ke BMC gitu. Nggak ngerti itu kenapa dibawa ke BMC, kan itu tuh karena, nah kata si satpamnya sebenarnya udah tutup tempatnya itu. Oke. Nah, lalu jadi dibawa itu rumah sakit normal. Anjir, bentar, kenapa ini merindingnya naik? Nggak berhenti ya? Bentar guys ya, ini serius. Ini panas. Kamu sih ngomong lada tadi. Udah tahu itu tuh paling pedas banget. Bisa balik lagi ke yang tadi, ceritain tadi tuh, lada itu bener-bener salah satu hal yang sangat fatal banget di sana tuh. Ya kita mohon maaf ya sebelumnya. Mohon maaf yang tidak bermaksud.
Ini kan kita cuma ngejelasin sih. Tapi ini panas. Nah, lanjut yang tadi gitu kan. Suara motor dulu. Nah, lanjut yang tadi, jadi dia dibawa ke BMC-nya itu, dibawa ke rumah sakit yang dia nggak tahu rumah sakit apa ya, dia juga nggak tahu gitu kan, dibawa. Rumah sakit itu masih normal, layaknya kayak Iya. sedang Jadi apa? kayak kewenehan lagi gitu ya. Ya, entah. Penglihatan dia Entah. mungkin. Itu rumah sakitnya itu masih normal aja, normal berjalan gitu. Kayak kan. layaknya rumah sakit biasa gitu. Percaya nggak percaya, ini saya merinding. Percaya nggak percaya gitu, nggak usah dibahas, udahlah biarin aja gitu. Percaya nggak percaya, dia sampai melahirkan, serius. Si ceweknya sampai melahirkan. Tapi yang jadi anehnya sama si suaminya itu, dia nanya, "Bu, ini istri saya mau dibawa kemana?" Diem si susternya. Diam aja, udah bawa gitu kan, udah langsung masuk ke dalam. Sampai terakhir dia ke kalau nggak di ceritanya itu gimana ya, kalau nggak salah itu dia keluar, dia mau beli kopi gitu kan, beli makan, pas balik lagi pas minum kopi dia nanya, "Pak, ada apa?" "Ini istri saya hamil," saya lagi nungguin istri saya hamil. "Di mana, Pak?" Benar, melahirkan kali Mas. Ya melahirkan gitu kan. "Di mana, Pak?" "Ini di rumah sakit ini." "Pak, itu mah rumah sakit udah nggak apa, udah tidak beroperasi gitu kan." Rumah sakit tidak beroperasi, akhirnya dia balik lagi, ternyata benar itu rumah sakit yang tadinya dia lihat sedang berjalan itu kosong. Tapi yang lebih dianehinnya lagi, ternyata suaminya ada di satu ruangan yang udah hancur ruangannya juga, ada bayinya juga lahir. Tapi orangnya itu katanya mau dirahasiakan, jadi nggak mau nggak boleh diiniin ya, kita nggak boleh dikasih tahu, nggak boleh di ini gitu kan. Jadi itu hanya sebuah cerita aja gitu kan. Berarti Dan selamat dong semuanya. Alhamdulillahnya selamat semuanya ya, sampai satpamnya datang gitu kan, ada yang datang gitu satpamnya, "Pak, Bapak ngapain di sini?" gitu kan, "Ini rumah sakit sudah tidak terpakai." Kenapa? Ya dijelasin lah sama si orang itu, "Pak, saya gini bawa saya." Tapi anehnya yang melahirkan, berarti kan tanda tanyanya siapa yang ngebantu dia melahirkan? Iya. Gitu kan. Berarti tapi baik juga ya. Baik juga ya gitu sebenarnya kan. iya. Si suster ngesotnya baik gitu. Iya, baik gitu kan. Gitu kan. Iya, tapi ini kenapa punggung makin sama makin udah panas nggak ya, usah kenapa dibahas. ya? Ini saya merinding sejalan-jalan. Sumpah berat Ini loh, dari guys. Ini beneran. Ini serius loh, ini beneran ini. Ya, lanjut. Oke. Jadi ceritanya itu. Ceritanya itu ya satunya. di BMC, bener kan? Tadi nyebutinnya juga sebenarnya udah agak-agak gimana. Itu cerita di BMC. Tapi ini katanya tempatnya paling ekstrim dipakai tempat uji nyali loh. Ya, itu salah satu tempat yang sebelumnya. Jadi kita nggak jadi ke sana itu karena kita direkomended sama salah satu anak ghost finder ya, atau ghost hunter ya, atau apalah bisa disebutnya. Mereka mereka sudah ke sana dan dia bilang itu recommended. Banyak dipakai tempat uji nyali karena memang pertama lorongnya banyak, kedua tempatnya besar, ketiganya lagi itu bangunan yang namanya hancur ya, karena jadi ya itu tadi kan renovasi terus terhenti, terus masih gitu. Renovasi ada terhenti. apa namanya,
kereta dorongnya, Ya, masih ada. masih komplit banget Masih sih sebenarnya komplit. mah guys. Kalau misalnya Ya. untuk diterusin dibuka lagi juga, Dan memang pengen dibuka, ya cuman karena nggak jadi. terakhir yang denger kemarin baru-baru katanya sih mau tahap renovasi lagi Iya. katanya. Oke, next aja nih ya. Next ada Kampung Gajah. Kampung Gajah. Mantap Kampung Kampung Gajah Gajah. tuh dulu lagi berdirinya tuh wah keren banget sih, ini tempat wisata Salah satu tempat wisata terbaik. terbesar ya, terbaik di masanya Ya. gitu. Ini menurut suara.com, setelah lama tidak beroperasi dan dibiarkan terbengkalai, Kampung Gajah Wonderland Ya disinyalir dulu namanya Kampung Gajah Wonderland. sebagai salah satu tempat paling angker di Bandung, Jawa Barat. Gitu. Jadi ini kondisinya sekarang ini mirip kota mati. Ada hal yang lain yang perlu. Tapi di sana kan udah ada bangunan-bangunan ya kan? Ada, ya dibiarkan terbengkalai aja gitu kan. Jadi ada yang perlu kalian tahu gitu kan tentang Kampung Gajah yang dirangkum dari suara.com. Diketahui tempat wisata di Bandung ini yang dibangun tahun 2010 ini mengalami pilot gitu. Pilot pada Desember. Pilotnya kalau minum ini ya jamu. Pilot mah ini kisah hidup mas, yang pilot mah. Dikira teh minum jamu suka pilot banget sih jamu teh. Pahit gobs. Kalem atuh bro. Bandungnya keluar luar. Jadi ini tuh Kampung Gajah ini beroperasinya cuma 1 tahun. Berjalannya tuh jadi enggak sorry. Pilotnya tuh 2017. 7 tahun ya, 7 tahun. Ditutup pada Mei 2018. Ya 1 tahun. 1 tahun. Tempat tersebut kini terbengkalai dan menyisakan puing-puing bangunan. Nah, jadi sekarang udah aja apa sih? Aduh, gimana sih ini? Ibu lagi galau. Main udah aja. Lagi cinta-cintanya nih. Udah gak connect sebenarnya ini masih gak connect. Biarin aja, biarkan dia melewat. Iya, melewat, biarkan melihat, dia ini mendengar. Mungkin dia mau mendengar, silakan saja. Kalau masukin friend? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa masukin friend. Gitu kan, dia nongol di sini. Bayang. Bale. Tiba-tiba jadi bertiga gitu. Ngeri gak sih? Urusan belakangan itu. Lari gak sih? Lari, saya paling duluan. Saya nggak akan lari. Naik Gojek. Manggil Gojek yang di Jerawat itu? Iya. Yang nembus. Nerawang mah ya. Ayu. Itu Nerawang. Iya, jadi sekarang tuh tempat wisata ini tuh jadi terbengkalai aja, jadi kayak kota mati aja. Nah, ini suka dipakai juga tempat uji nyali sih. Sampai sekarang masih. Dan di sana itu ada ruangan yang terkenal, yang paling terkenalnya itu ruangan yang ada kayak aula gitu. Aula besar. Nah, sebelahnya itu jurang. Nah, itu yang ditakutin sama kita waktu itu. Gitu. Iya, karena yang ditakutin itu amit-amit ya. Ada yang pernah kemasukan hampir mau lompat ke jurangnya itu gitu kan. Itu yang ditakutin tuh sebenarnya. Gitu kan. Tapi nih ada tapinya. Ternyata tempat yang serem itu bukan di situ. Ternyata tempat yang seremnya itu nanti kalian kalau masuk ke sana itu ada kayak patung besar. Ini ya, patung center class kalau nggak salah. Patung center class. Ada patung besar, nanti kalian coba ke sana. Katanya sih malam-malam tuh katanya matanya ngedip gitu kan. Yang saya tahu tuh. Iya. Ada gitu kan sambil bawain mana ini kereta saya. Iya. Gitu. Bener, ada patung. Langsir. Dia suka gejek.
Nganggur. Call center kayak ho itu nanti ngasih Kadang hadiah gitu gitu deh, kan. dia suka geje gitu. Ya, jadi yang seremnya itu yang di depan patungnya itu di sebelah pinggirnya itu ada kamar mandi. Itu saya sendiri saat ke kamar mandi itu, percaya nggak percaya, ngerinya minta ampun. Itu saya sorry nih ya, kencing gitu kan, masa air kencingnya ada suara 3 kali, jadi ada 3 yang kencingnya, anjir, nggak boleh, Nggak boleh. anjay banget gitu kan. Itu serius 3-an, kamar mandi cuma 1 bos, Oh, suara pacuran airnya ada 3. ada 3. Bagus. Dan yang keduanya lagi, saya panggil teman saya gitu kan, bro gitu kan, saya kira ada yang kencing di sebelah saya, maksudnya di pinggir gitu kan, karena nggak kuat, nggak ada yang ngejawab. Ternyata pas ngeliat ke situ teh kan ada yang cuman, pernah ngerasain dibisik nggak? Nah, dibisik hai gitu doang, udah, nggak Say takut. hi. Iya, bukan takut ya, dalam artian saya nggak mau mengganggu, ya sudah gitu, beres kencing ya banjur udah, ya saya keluar gitu kan. Tapi ya itu cuman nggak cerita sama anak-anak, ya udah aja jalan gitu ya, lanjut lagi gitu kan. Makanya kita diberhentiin sama kita gitu kan, bukan karena kita sebenarnya bukan takut sebenarnya. Iya, takut terjadi hal yang tidak Ya, diinginkan karena gitu kan. mereka menolak Iya, berarti menolak kan, berarti gitu mereka kan. aduh, jangan diganggu. Ya gitu kan, kita izin udah, semuanya izin, tapi mereka menolak, ya mau apa dikata gitu kan. Akhirnya sempet dipaksain sama kita, hasilnya jelek karena yang kita pakainya pakai kamera HP jadinya. Iya, tapi apapun yang dipaksa nanti takutnya dampaknya Ya gitu kan. macam-macam gitu Terus kan. yang satu memang udah mulai mual-mual waktu itu gitu kan. Tapi kita kan timnya kan waktu itu banyak kan ya, bukan anak Taman Langit doang, sama anak yang lain gitu kan, nggak usah diinin ya, YouTuber yang lain juga gitu kan. Ya salah satu dari tim kita mual maksudnya. Udah ada efeknya kali ya, penolakan Nah dari mereka. itu yang kita gitu. takutin, soalnya yang kita dapat itu kan di gedung yang di pinggirnya jurang itu, saat dia jadi kita nggak tahu, ya takutnya. lompat amit-amit. Iya, Makanya benar sih. kita hentikan. Itu tapi yang suara bisikan itu perempuan, laki? Hampir kayak entah ya, Perempuan kali ya? karena bisikan. Oh. Karena bisikan sih ya, jadi gimana sih, cuman seliwer gitu, tapi bukan hai kayaknya tuh, tapi kedengeran sama kuping sayanya hai, mungkin cuman Iya, gitu. suara nafas kali ya. Betul, Suara nafas kayak mungkin. gitu. Padahal dibisikin lagi, kaskan gitu. Padahal Dibisikin lagi. udah makan relaksa ya, pasti kan kalau minum makan relaksa langsung gitu. Iklan loh. Oh nggak boleh ya? Nanti di iklannya kalau udah monet. Iklan. Nah, Gitu. oke. Next, terakhir nih ya. Ada rumah gurita. Gurita. Jadi rumah ini berdiri sekitar tahun 1980. Waduh, lama juga, Lama. bro. Jadi berkat arsitektur yang handal dengan pondasi rumah yang kuat, rumah gurita ini bisa berdiri sampai sekarang. Ya. Jadi kokoh gitu ya, karena bagus aja mungkin ininya. Lalu menurut pemiliknya rumah ini, Franz, jadi pemiliknya ini namanya Franz, fungsi rumah gurita ini, gurita yang gurita Tenang. gurita raksasa guys. Jadi di atas rumahnya tuh, di atap rumahnya tuh ada Gurita. Ya, gurita kalian juga gitu. kalau misal mau ngeliat di jalan apa itu teh? Jalan Sukajadi. Sukajadi nanti pasti kelihatan. Kalian lagi bawa mobil nanti Itu dari jalan dari jauh juga kelihatan, Dari karena memang tinggi dan tinggi. gede banget Iya, itu ada si gambar gurita. guritanya. Bener-bener raksasa gitu. Jadi si gurita ini sebenarnya fungsinya cuma buat ini, tandon air, penyimpanan air sebenarnya gitu. Ini ya apa? Toren. Iya, toren biar rada keren kali ya. Tutupin sama gurita gitu kan. Jadi nggak. Berarti ini pemiliknya apa namanya? Nyeni ya? Iya, dia kan Berseni banget senang banget. Kecintaan dia katanya tuh, desainnya gurita sendiri tercipta karena kecintaan Franz terhadap dunia seni sama Kraken itu ya. dan dibuat oleh
mahasiswa ITB. Wih, Keren dong Bandung gitu, banget. Bandung banget itu. ITB itu apa panjangnya, Bu? Ican teh botol. Anjing. Salah ya? Aduh, Institut Teknologi Bandung. Ya, bukan kalau yang di depannya. Lanjut. Kalau yang di depannya bener itu. Nah, jadi aduh, astagfirullahaladzim. Mana nih? Jadi kelewat ya? Gas. Lanjut, nggak pakai Kak. Lalu gimana sih cerita rumah gurita ini gitu kan bisa sampai apa? Ada rumor-rumor tentang Banyak banyak rumor itu banget gitu rumah kan. rumah salah satu rumah yang sempat katanya mau dijadiin rumah makan itu di sana. Iya, Ibu nangis. Gara-gara ketawa. Teh Sedih botol, saya. teh. Iklan anjing. Lanjut. Ya ampun, nangis sumpah saya. Gitu, jadi itu rumah gurita itu katanya dulu sempat mau dijadiin rumah makan, kafe juga katanya Iya, pernah iya, mau iya. itu karena ya itu orang-orang memanfaatkan seninya itu, Bu. Bagus lah untuk view, untuk jadiin foto Instastory atau apa. Iya. Bagus. Jadi sebenarnya yang punya rumah ini nggak Kenapa? tinggal di sini sih sebenarnya. Dia tinggalnya di Jakarta dan rumah ini tuh dibiarkan kosong katanya. Hmm. Jadi selain gurita raksasa yang menjadi perhatian semua masyarakat, terus si nomor rumahnya juga jadi perhatian banget karena rumahnya tuh nggak biasa banget, guys, gitu kan. Nomor rumahnya. Nomor rumahnya tuh jadi bukan 302 atau 311. Ini nomor rumahnya tuh 666. Oh. 666 Ini itu ya apa? udah janggal. Setan. Iya, janggal banget, simbol katanya itu Simbol simbol setan katanya. Katanya sih itu juga. Si katanya orang mana? Karunyanya nu boga imah genep disebut setan we. Disebut setannya hayone padahal mah nyaho cenah gitu. Nyaho bener. Oh, salah. Parah lagi. Terus Iya, jadi konon katanya jika kalian jadi rumah ini tuh kayak dipakai untuk sekte ritual kayak apa ya, pemujaan ada ceritanya. Pemujaan kayak gitu. Jadi, tempat ini tuh gitu kan. Kata teman-teman saya saya juga gitu. Nongkrong di sana tuh katanya tempatnya sekte. Bukan sekte. Ya. Sekte kelahiran gitu kan. Motor lagi lewat. Nah, nggak apa-apa, suruh biarkan dia lewat. Jadi di situ dipakai sekte jadi untuk pemujaan setan karena yaitu identik nomor 66 gitu kan. Terus ini apa aja nih katanya? Iya, cuma ini aja sih. Di sini tidak terlalu inian. Terlalu detail ya. Nggak Jadi terlalu detail kali ya. ini katanya ya. Kalian juga bisa lihat ada kok di internet juga banyak kok ini memang Iya, sudah ini. Kita bukan membilang, kita hanya baca dari referensi ya, referensi gitu, terus rumor dari masyarakat. Kalau misalnya ada yang mau jadi jemaat di sini, ya, itu katanya harus ngikutin beberapa ritual. Ada beberapa ritual nih kalau misalnya ada yang mau masuk ke jemaat ini tuh ada dari nusuk jarum. Oh, persembahan darah. Iya, persembahan darah. Lalu sampai berhubungan seks di depan para jemaat yang lain katanya. Kalau mau jadi anggotanya. Ya itu memang benar-benar menyimpang kalau kayak gitu. Iya, gitu. Nah, di sana terus yang keduanya lagi di sana itu katanya juga guritanya itu
kalau misalnya malam bergerak. Oh, Ya, katanya itu. bergerak. Oh, kayaknya temennya si itu tuh. Si Tatang. Bukan. Siapa? Pirate the Caribbean kan si itu siapa? Pirate. Pirate. Oh, apa ya Pirate? Ah, Pirate. kan temennya si Tatang. Siapa tuh? Pirate. Pirate. Guys. Pirate Caribbean, guys. Pirate. Anjir. Pirates Caribbean. Oh my god, pirate. Kan lidah Sunda. Sunda Kan nggak nggak salah kan, ya. gitu. Jadi Pirates Caribbean. Iya. Juga itu rumah itu ada jalan bawah tanah yang nembus ke Iya. mana-mana. Ada, gitu iya, kan. ada ini Karena di dalamnya ya itu tuh, karena sekte itu, jadi dia turun ke bawah, jadi tempat bikin itunya di situ. ya katanya. Tapi sampai sekarang belum ada sih terbukti sih. terbukti gitu. secara real video atau real orang yang masuk ke dalamnya gitu kan. Pembuktiannya belum ada ya. Pembuktiannya sampai belum saat ada, ini jadi belum masih ada, mitos. gitu. Gitu kan. Masih hanya mitos belaka gitu. Iya, tapi rumah ini juga pernah dipakai syuting kan? Ya. Pernah pakai di syuting. Salah satunya filmnya tuh Rumah Gurita. Rumah Gurita judulnya. juga sih sama judulnya gitu. Pemerannya Mungkin kalau kali nggak ya. salah Sandi Aulia. Mm-mm. Itu. Dibuat film dan filmnya ceritanya tentang sekte juga. Iya. Gitu. Nyeritain itu sih Mm-mm. isi rumah yang tadi kita ceritain juga. Gitu guys. Jadi intinya di pembahasan ini guys, balik lagi ya, kita tetap ke etika. pertama, yang keduanya lagi jangan juga terlalu percaya dengan apa yang dibicarakan oleh masyarakat. Ya. Gitu. Karena belum tentu sebenarnya gitu Karena kan. telinga satu ke telinga yang Ya. lain tuh kabarnya bisa jadi beda-beda. Ya mungkin kan menurut ini ya, apa namanya tuh? Menurut si A gini, si B gini, si C gini, si D gini kan. Jadi sebenarnya yang katanya gini karena kita ngedengar wah ini dari apa namanya tuh, dari ini, wah kita langsung membahas wah ini memang tempat sekte nih gitu kan. Padahal belum tentu, ada gitu pembuktian yang jelas sampai saat ini. Mungkin memang dia orangnya berseni gitu kan, atau dalam arti Ya, tadi kan memang udah disebutin ya, memang dia senang, kecintaan dia gitu kan. senang dengan hal-hal yang ya dia out of the box gitu kan. Gue mau beda dari orang lain gitu kan. Gue pengen rumah gue yang beda dari kiri kanan gue gitu. Mungkin nanti saya kalau bikin rumah atasnya gitu atapnya dinosaurus gitu Nah, kan. Jadi rumah bisa, dinosaurus bisa. kan. Ya benar gitu Kalau kan. nggak gambar Tatang gitu, kalau nggak si Dadang Konelo gitu kan, bisa itu juga kan. Ya terserah kita. Iya, terserah Rumah-rumah kita. Anak sultan bebas. Iya, Bener nggak ada yang Sultan dilarang bebas, gitu guys, kan. Selama bebas. kita bayar pajak, Nah, kita beli rumah tanahnya, tanahnya kita punya bukan uang tanah sendiri. orang gitu kan. Iya. bener. Bebas. Anak gitu, sultan gitu. bebas. Jadi intinya jangan pernah mendengar rumor dari satu pihak gitu kan. Kita harus bener, kecuali kalau misalnya kalian ya guys ya pengen membuktikan langsung, ya kalian harus datang langsung, periksa langsung, cek langsung, oh bener kayak gini gitu Iya. kan, dengan di videoin atau mau difoto atau mau kayak gimana gitu Iya, kan. Karena kebenarannya seperti apa ya? di apa namanya tuh, di Indonesia ini banyaknya ya masih mitos intinya gitu. Belum ada pembuktian yang jelas gitu. Yang ketiganya ya balik lagi sih, kalau kita terlalu berpikir secara negatif gitu kan, kita terlalu Kita akan berpikir dapat yang secara negatif. ya terlalu berpatok dengan hal negatif, ya kita tidak akan positif yang kita timbulkan itu tidak ada jadinya. Jadi ya udah mendengar suara misalnya Mbak Gita gitu ya, Mbak Gita bilang misalnya kan, oh jangan ke situ, di situ mah banyak setan. Otomatis kita yang orang-orang yang penakut kan pasti, oh nggak mau ngelewat situ, pasti banyak setannya. Padahal belum tentu gitu Siapa kan. tahu aja di situ banyak tukang cuanki gitu Siapa kan. tahu di sana tukang ada kopi kan. Dadang, Tahu di situ. Dadang lagi. Dadang Konelo gitu, lagi nunggu, lagi jualan pop mie dia. Iya, padahal kan nggak tahu gitu. Belum tentulah. Jadi intinya kita jangan terlalu terpaku dengan hal-hal yang apa ya, negatif ya. Iya, gitu. kalau kita pikir negatif Karena- nanti dapatnya negatif lagi. Karena di sini kita berdampingan loh.
Ya. Iya, dampingan. Mereka dengan kita gitu. Biarpun berbeda alam, kita berdampingan. Iya, gitu. kayak ini ya, kayak di film apa tuh yang film Nggak ada mereka Bu, tidak judul terlihat. film apa itu? Yang mereka tidak terlihat ya. Ya. Nah, itu. Kalian udah pernah nonton belum itu tuh? Mereka tidak terlihat itu tuh di sekitar mungkin ini ya. Aduh, Kalem, tenang. terlalu semangat. Excited ya. Di sekitar kita mungkin ini di depan saya atau di depan Mas Yaya mungkin ada, kita nggak tahu. Ya, gitu kayak tadi kan. Iya, kayak tadi kan. Ada yang ngegerem kan? Tiba-tiba ada yang Gitu. Ada yang ngegerem ya udah itu karena mau mungkin gimana. emang ada gitu. Pasti kan ada. kita tuh berdampingan banget sama Berdampingan mereka. ya. Ya makanya kalau misalnya kita jalan Ya. atau apa punten atau apa permisi kan nggak kelihatan ya, Ya. takutnya kesenggol, ketendang atau kecolek gitu. Kalau nyolek saya deh kayaknya. Oh, digaskeun langsung. gitu kan. Daripada nyolek yang gitu, Oh, iya. jadi huntu. Jadi untuk Jadi intinya ya dari Jadi, kita untuk hari guys, ini gitu kan. Terus buat kalian-kalian juga yang siapa tahu mau ngasih recommended ya. punya rekomend ya, Ya, atau rekomend mau cerita. Ikut bareng sama kita-kita di sini gitu kan, Boleh. merasakan sensasi di sini. Mau ikut podcast bareng boleh, ditunggu. sensasi Nanti loh di sini loh. tinggal komen di video kita ya. Ya, betul. Siap mau Komen di video mau bareng atau mau kayak gimana kalian atau bisa. misalnya punya referensi cerita sendiri Serem boleh gitu kan. Atau Gitu. kalian mau datang ke Ini bedah misteri ini jadi kita bukan hanya terpatok nyeritain misteri aja ya Oh, gitu kan. Kita mau ngebedah misteri tentang mungkin next video kita ada cerita pembunuhan yang karena kan arti all about misteri misteri itu aja. ya misteri itu cerita yang tidak pernah terungkap guys. Aisyah. Keren kan kata-katanya. Tuh, Bu, bisa makan mikir. apa Bu tadi Bu? Makan tisu. Makan tisu. Ya gitu. Kayak hati saya nggak pernah terungkap sebenarnya gitu kan. Gitu. Nah, kayaknya sudah adan. Jadi Kita sudah menemani dari jam 12 sampai adan nih. sampai gitu adan kan. ini hanya buat kalian. Kayaknya waktunya sholat bentar lagi Bu. Ya. Ya, kita sudahi aja. Sudahi aja. Ya, Jangan sudah. lupa Kembali di next video nanti di next ya. video Dan jangan lupa subscribe, komen, like, share, sama tulis ini ya loncengnya ya. loncengnya, Diklik loncengnya klik biar loncengnya. tahu Jadi biar nanti. tahu tiap kita video update kita ada pemberitahuannya ke kalian dan videonya no skip ya. Jangan di skip Tonton dari awal sampai akhir. sampai akhir. Kita sebenarnya bikin videonya nggak serem kok. Ini jangan takut lihat video kita ya guys ya. Kalem. Jangan takut karena kita juga nggak bisa dibawa serius-serius itu nggak bisa. Gitu. Seserian Seserian gitu. Ya udah. Oke, kita pamit. Pokoknya jangan lupa subscribe, like, komen, share videonya Video no ke skip. teman-teman kalian, nenek kalian, siapa nonton gitu. Pelakor Karena boleh nggak? Kirim ke Gaskeun pelakor. gitu kan. Oke. Agelai. Rujit sumpah. Pengen bakar rasanya. Ya udah. Oke guys. Balik lagi dengan kita nanti next video. Next video. Semoga lebih baik ya nggak. Dan jangan lupa tulis komen ya. Komen. Gitu kan. Share kasihan kasih Bukan kasihan mas. Kasih recommended buat kita tempat-tempat yang seram Tempat-tempat atau ditunggu. daerah atau manapun itu. Oke. Bye bye Bye-bye. semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.